pagi Ibu Mina. Selamat pagi Bu Yun. Iya, ini pagi-pagi datang di ruang ini video call ini ada yang mau dibicarakan ya? Sebenarnya itu ada yang ingin disampaikan, diungkapkan dengan Ibu Yun. Karena cari temannya semua sibuk. Jadi kebetulan lewat di ruang perpus lihat Bu Yun, terus nanti biarpun jarak jauh tetap. Halo Ibu. Halo. Oh jaringan. Enggak jaringan. Oh iya. Jadi kita nih bertemu di video call ini. Kira-kira tujuan percakapan kita hari ini tuh apa sih Bu? Gini Bu Yun. Harapan saya dengan percakapan kita malam ini itu permasalahan saya itu bisa selesai, bisa plong, permasalahannya itu ada solusinya, seperti itu. Iya. Jadi masalah apa sih Bu kalau boleh tahu? Ini di sekolahan itu, ini sebenarnya masalah di sekolahan, bukan masalah pribadi. Walaupun sepele masalahnya, tapi ini dampaknya besar. Dan ini sudah sering kali terulang, dan kembali ke permasalahan kesadaran siswa. Sebenarnya masalah sepele tentang sampah, membuang sampah pada tempatnya saja. Itu. Ini sampah sudah disediakan di setiap kelas, di setiap pojok sekolah. Tapi siswa tetap membuang sampah itu tidak pada tempatnya, malah buangnya di pot bunga, di selokan. Nah, gitu kadang ini kan walaupun sepele tapi dampaknya besar gitu ke lingkungan sekolah. Itu sih sebenarnya masalahnya, bagaimana cara mengatasinya. Jadi percakapan malam ini harapannya saya itu bisa terselesaikan. Jadi berdasarkan masalah yang Ibu ungkapkan tadi, inginnya nanti mendapatkan ide-ide atau solusi begitu ya Bu ya? Maunya seperti itu Bu Yun. Jadi percakapan kita malam ini ada ide-ide dan strategi apa yang akan saya ambil gitu. Nanti hasil percakapan kita ini ya seperti itulah. Iya. Jadi dalam percakapan ini berdasarkan permasalahan Ibu tadi, ya harapannya nanti ide baru atau solusi begitu Bu ya. Baik. Kalau misalnya dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu itu di sekolah posisinya sebagai apa ini? Posisi Ibu di sekolah. Posisi saya di sekolah, saya mengajar di 6 kelas, guru IPS, kelas 7 sampai kelas 9. Saya sebagai pembina OSIS, saya juga sebagai pembina pramuka. Nah, itu. Luar biasa ya Bu ya. Ibu tuh sangat multi talent ya, banyak sekali kegiatan yang Ibu miliki begitu. Nah, kalau dilihat dari Ibu sebagai wali kelas, guru, dan juga pembina OSIS, juga pembina pramuka, itu kalau dilihat berdasarkan skala, kekuatan Ibu itu ada di posisi berapa dari antara 1 sampai 10? Kekuatan saya ya, kalau diukur dengan skala itu 7 lah. 7. Jadi dari angka 7 ini kekuatannya untuk mencapai tujuan ada di angka 7 situ ya. Nah, ya bisa dikatakan seperti itu Bu. Iya, Ibu katakan tadi di angka 7, berarti ada kekuatan ya, kekuatan yang Ibu miliki. Jadi misalnya Ibu tadi sebagai pembina OSIS dan pembina pramuka, nah kekuatannya itu kekuatan apa sih Bu? Yang bisa mencapai tujuan tadi supaya anak itu ya membuang sampah pada tempatnya. Apa kekuatan Ibu di sana? Dilihat dari posisi Ibu. Kekuatannya
apa ya, kekuatannya saya itu sebagai pembina OSIS, sebagai pembina pramuka, mungkin kekuatan saya teladan ya. Salah satunya mungkin teladan, terus saya bisa mengontrol murid itu kalau di dalam pembina pramuka, ya semuanya enak diajak, bisa gitu mengikuti kegiatan. Hmm. Ya mungkin kekuatannya salah satunya adalah ya teladan, kita memberikan contoh dulu ke siswa. Nah, ya, jadi Ibu mengatakan bahwa Ibu tuh bisa menjadi teladan, Bu ya. Berarti dalam teladan dalam hal apa kebersihan dalam membuang sampah tadi ya pada tempatnya itu, Bu ya. Ya bisa memberikan contoh. Baik. Nah, jadi dari masalah yang Ibu kemukakan, terus posisi Ibu sekarang, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan nih supaya anak-anak tuh buang sampah pada tempatnya? Tadi kan Ibu posisinya kuat juga nih, ada di posisi 7. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu mungkin lakukan gitu? Yang Untuk bisa saya lakukan yang pertama ini paling apa ya? Diskusi dengan kepala sekolah. Karena yang punya ya, wewenang di sekolah itu kan kepala sekolah. Jadi kalau saya yang mengatur-ngatur ya nggak mungkin saya kalau mengatur-ngatur kantin karena ya, kantin kan wewenangnya sekolah kepala sekolah yang mengizinkan. Mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dulu tentang program yang saya mau jalankan ini, permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu dulu kalau memang sudah diizinkan oleh kepala sekolah baru nanti ke rekan sejawat. ya. Jadi eh, peluangnya mungkin akan berbicara dulu kepada kepala sekolah, lalu kepada teman sejawat, gitu ya, Bu ya. Terus kira-kira nih, Bu ya, kalau sudah Ibu pikirkan tadi untuk menjalankan tujuan tadi, berbicara dengan kepala sekolah, berbicara dengan teman, itu kira-kira hambatannya apa ya, Bu? Ada nggak hambatan atau gangguannya kira-kira untuk mewujud? Hambatannya hambatannya apa ya? Mungkin dengan rekan sejawat, karena tidak semua rekan sejawat itu mau terjun langsung ke lapangan, memberikan contoh, teladan, seperti itu. Jadi, mungkin dari 12 guru ya 8 itu bisa kita ajak kerjasama, tapi kan tidak semua guru bisa kita ajak untuk satu persepsi tentang kegiatan kita. Itu paling. Ya, jadi hambatannya mungkin dari rekan sejawat ya, Bu ya, karena belum tentu mau ya terjun langsung. Nah, kira-kira solusi supaya teman Ibu tadi itu bisa ikut terjun langsung menjadi teladan bersama Ibu, apa ya nih kira-kira, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan ya tadi, kalau kepala sekolahnya sudah bisa menyetujui program ini dan kepala sekolahnya mengajak semua rekan-rekan guru, warga sekolah, saya kira semuanya bisa. Karena kan pemimpin, jadi kepala sekolah itu pemimpin kita. Jadi kalau pemimpin sudah mengajak kita, masa kita mau menolak seperti itu ya. Jadi Iya, entah nanti ikhlas dan tidak ikhlasnya, yang penting kan kerja dulu. Kadang keikhlasan tuh diawali dengan keterpaksaan. keikhlasan diawali dari keterpaksaan ya, Bu ya. Oke. Tadi Ibu sudah katakan bahwa permasalahan anak yang jarang apa ya, tangan itu bisa lah Ibu atasi dengan kekuatan Ibu, yaitu sebagai pembina OSIS, pembina pramuka dan guru, dengan memberikan teladan, juga teladan dari teman-teman juga, dan juga bantuan dari kepala sekolah, Bu ya. Nah, rencana supaya dapat berjalan dengan baik, rencananya seperti apa itu? Rencana awalnya. Rencananya pertama itu saya merancang dulu permasalahannya tersebut, lihat latar belakangnya masalah tersebut apa, disertai dengan bukti-bukti di sekolah itu seperti apa, buang sampahnya. Setelah itu sudah lengkap dokumennya, saya menghadap kepala sekolah dulu. Nanti kalau kepala sekolah melihat dokumennya yang saya buat itu dengan bukti-bukti yang ada,
Apalagi kalau kepala sekolahnya mau lihat langsung di tempat sampah-sampah itu. Nah, nanti kalau memang kepala sekolahnya memberikan lampu hijau, nah berarti kita sosialisasi dengan rekan sejawat. Nanti kapan rencananya mau membuat program ini bisa dijalankan bersama-sama. Karena kalau program ini dijalankan bersama-sama, mungkin 1 hari insya Allah selesai di sekolah itu membersihkan, dan jangan sampai terulang lagi. Berarti kita membuat sebuah apa itu namanya poster-poster di sekolah itu, dilarang membuang sampah di sini, membuat satu titik tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Jadi siswa tidak membuang sampah lagi di pembuangan sampah yang sembarangan, tapi sudah ada tersediakan TPA. Jadi itu rencananya ke depan seperti itu. Jadi dari rencana Ibu yang paling prioritas utama yang mana tuh? Mana duluan yang paling penting banget dari rencana tadi? Prioritasnya. Prioritasnya dapat lampu hijau dari Kepsek dulu. Strategi supaya dapat lampu hijaunya apa nih Bu strateginya? Strateginya yaitu tadi membuat apa itu namanya ya, rancangan programnya, membuat rancangan program kegiatannya itu dilaksanakan pada hari apa. Nah, bisa terlaksananya kapan, semua itu dibicarakan, diskusikan dengan kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah memberikan tanggapan seperti apa, entah terlaksana atau tidak, dicoba dulu. Seperti itu. Jadi, ya, jangka waktunya kira-kira kapan nih Bu? Ibu bisa mulai aksi Ibu ini? Kapan nih kira-kira? Kapan ya dimulai ya? Mungkin di Oktober minggu-minggu kedua lah, saya coba. Baik. Jadi kalau misalnya sudah Ibu laksanakan, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya ini nih, berat banget sepertinya. Karena membawa orang kerja langsung ke lapangan itu kadang ada yang mau, ada yang nggak mau. Tapi bagaimana caranya membuatnya mau? Nah itu mungkin sekitar 90% bisa lah. Iya. Jadi rencana Ibu tadi itu ya sangat bagus sekali. Semoga nanti dapat berlangsung tanpa gangguan ya Bu ya. Tapi kalau apabila ada gangguan nih, apa yang Ibu antisipasinya apa nih supaya tidak ada gangguan begitu dalam rencana kegiatan Ibu? Supaya tidak ada gangguan, berelasi. Ya. Berelasi, berkolaborasi dengan satu tujuan, yaitu menyadarkan kesadaran anak tadi yang positif, teruskan dengan yang positif. Jangan sampai kembali lagi ke yang kesadaran anak yang menurun tadi, membuang sampah di sembarang tempat. Itu sih harapannya. Ya, jadi sebagai bentuk tanggung jawabnya nih, tanggung jawab kegiatan Ibu, apa kira-kira bentuk tanggung jawabnya Bu? Bentuk tanggung jawab saya, program ini terus berjalan. Tanggung jawab saya tetap mengawasi anak. Tapi kalau ini sudah berjalan, tanpa harus diawasin lagi, itu baru namanya jos. Jadi continue ya Bu ya, dilakukan terus-menerus. Kira-kira selain kepala sekolah, rekan sejawat, siapa lagi nih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen supaya rencana Ibu itu berjalan dengan baik? Yang bisa membantu saya yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga tukang kebun, yang keempat yang penting ini adalah ibu-ibu kantin. Nah, diskusi dengan ibu kantin, berelasi dengan ibu kantin, pendekatan dengan ibu kantin. Ini loh programnya sekolah, jadi bukan program saya. Jadi ini program sekolah, maunya seperti ini. Nah, nanti diskusi, menerima masukan dari mereka, sarannya seperti apa. Jadi nanti dikolaborasi dengan sekolah. Saran dari ibu kantin seperti apa, sekolah seperti apa. Seperti itu. Baik. Jadi percakapan kita nih kayaknya sudah lewat dari 15 menit nih Bu. Jadi kira-kira sudah didapat ya solusinya Bu ya? Iya Bu Yun. Atas. Iya, jadi kira-kira kapan lagi nih bisa kita bicara supaya kita bisa sharing lagi hasil dari rencana-rencana yang sudah Ibu paparkan tadi? Sepertinya kita akan bervideo call lagi
1 bulan ke depan deh untuk membicarakan hasilnya ini. Ya, baik. Berarti saya tunggu untuk kedepannya ya Bu ya. Iya Bu Yun, terima kasih atas percakapan malam ini. Semoga dengan percakapan ini program saya, program Bu Yun bisa berjalan dengan lancar dan Amin. sukses. Amin, amin, amin. Baiklah, sudah selesai ya. Kelanjutannya Yaudah, seperti makasih Bu Yun, saya pergi dulu. apa? Terima kasih Bu Mina.